Pada abad ke-13, tepatnya pada tahun 691 Hijriah, tanggal 7 bulan Safar, lahirlah seorang bayi laki-laki yang kelak ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan menjadi salah satu imam sunni, cendekiawan dan ahli fikih. Ialah beliau Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Biografi Imam Ibnu Qayyim. Nama lengkap Imam Ibnu Qayyim Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub bin Sa'ad bin Haris bin Makki Zainuddin Az-Zura'i Ad-Dimashqi Al-Hanbali. Imam Ibnu Qayyim memiliki kunyah Abu Abdillah dan gelar Syamsuddin. Dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini adalah nama masyhur dari Imam Ibnu Qayyim. Nama Ibnu Qayyim dimutlakkan kepada beliau sebab pemimpin madrasah Al-Jauziyah di Damaskus adalah ayahnya, Abu Bakar ibnu Ayyub Az-Zura'i. Lalu keturunannya dan anak cucu mereka setelah itu masyhur dengannya. Sedangkan Al-Jauzi adalah nisbat kepada suatu tempat di Basrah. Ada yang mengatakan dinisbatkan kepada Al-Jauz, yakni buah kelapa dan jual beli. Ibnu Qayyim lahir pada tahun 691 Hijriah. Muridnya As-Safadi menyebutkan kepastian hari dan bulannya dengan menjelaskan bahwa kelahirannya pada tanggal 7 bulan Safar dari tahun tersebut. Beliau bertempat tinggal dan lahir di Damaskus, yaitu negeri Suriah. Ibnu Qayyim wafat pada malam Kamis 13 Rajab waktu azan Isya pada tahun 751 Hijriah, tepat pada umurnya 60 tahun. Ibadah dan akhlak Ibnu Qayyim. Ibnu Rajab Al-Hanbali mengatakan, dia memiliki ibadah dan tahajud, salat panjang hingga mencapai klimaksnya. Beribadah, berzikir, lahap dengan cinta, inabah, istighfar, butuh kepada Allah, tunduk kepadanya, dan bersimpun di hadapannya di pintu ubudiyahnya. Dan juga Ibnu Qayyim berhaji beberapa kali dan bermukim sementara waktu di Makkah. Penduduk mengutarakan tentangnya karena kegigihannya beribadah dan banyak melakukan tawaf sebagai suatu perkara yang menakjubkan. Ibnu Katsir mengatakan, aku tidak pernah mengetahui di dunia ini di zaman kami orang yang lebih banyak beribadah daripadanya. Ibnu Hajar mengatakan, apabila dia telah sholat subuh, maka dia duduk di tempatnya untuk berzikir kepada Allah hingga siang. Dan dia mengatakan, inilah waktu makanku. Seandainya aku tidak makan, niscaya kekuatanku menjadi lemah. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, dia adalah orang yang bagus bacaan Qur'annya dan akhlaknya, banyak mencintai orang lain, tidak dengki kepada siapapun, tidak menyakitinya, dan tidak memperbudak dan tidak dendam kepada siapapun. Pendidikan Ibnu Qayyim. Ia memiliki keinginan yang sungguh dalam menuntut ilmu, tekad dan kuat yang mendalam untuk mengkaji kitab dan menelaahnya sejak masih muda belia. Ia memulai perjalanan ilmiahnya pada usia 7 tahun. Allah mengkaruniainya bakat melimpah yang ditopang dengan daya akal luas, pikiran cemerlang, daya hafal mengagumkan, dan energi yang luar biasa. Maka tidak diherankan jika dia ikut berpartisipasi aktif dalam berbagai lingkaran ilmiah para syekh dengan semangat keras dan jiwa energis untuk menyembuhkan rasa haus dan memuaskan obsesinya terhadap ilmu pengetahuan. Guru dan murid Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim rahimahullah memiliki banyak guru, di antaranya yakni ayahnya sendiri Abu Bakar ibnu Ayyub Az-Zura'i, Ibnu Taimiyah, Ahmad bin Abdul Da'im Al-Maqdisi, Badar ad-Din bin Al-Jama'ah, Al-Hafidh Al-Dhahabi, dan lainnya. Di antara sekian banyak gurunya yang banyak mempengaruhi manhaj dan pandangan keagamaan Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, yakni Ibnu Taimiyah. Sebagai seorang ulama yang terpandang, Ibnu Qayyim memiliki banyak murid. Di antara murid-muridnya adalah Al-Hafidh Ibnu Katsir,
Muhammad bin Yaqub bin Muhammad Al-Fairuz Abadi, Burhan bin Qayyim Al-Jauziyah putranya, dan lainnya. Karya tulis Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim menulis banyak buku. Tidak kurang dari 66 buku telah lahir dari kepiawaiannya dalam ilmu-ilmu keislaman. Secara umum, karya-karya tersebut menebarkan semangat pembaharuan guna merespon dan memberikan reaksi terhadap keadaan umat Islam yang berlangsung sepanjang kekuasaan Mamluk. Saya Winda Tasya Lestari, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.